Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aditya Suryani dari kelas 4 PGMIC. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai paradigma konstruktivisme dengan contoh kasus yang dianalisis melalui aspek ontologi dan epistemologi. Sebelum masuk ke contoh kasus, kita harus tahu dulu nih, apa itu paradigma? Paradigma adalah pandangan seseorang terhadap dirinya dan juga lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Menurut Kuhn, paradigma adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar, atau landasan berpikir yang digunakan atau dianut sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Selanjutnya, apa itu paradigma konstruktivisme? Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif. Asumsi paradigma konstruktivisme. Yang pertama, ontologi. Dalam ontologi, paradigma konstruktivisme memandang kenyataan sebagai sesuatu yang relatif, di mana kenyataan ada dalam bentuk konstruksi mental manusia. Yang kedua, epistemologi. Dalam epistemologi, paradigma konstruktivisme bersifat objektif, di mana suatu temuan merupakan hasil interaksi antara periset dan objek yang diteliti. Selanjutnya, sejarah paradigma konstruktivisme. Sebuah bentuk pencarian kebenaran paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger bersama Thomas Luckmann. Mereka banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi tentang sosial atas realitas. Kemudian, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam suatu objek alamiah atau natural, melihat objek penelitian tersebut senatural mungkin apa adanya dan menyeluruh. Ciri-ciri pendekatan kualitatif. Yang pertama, lingkungan sebagai sumber data. Yang kedua, bersifat induktif. Yang ketiga, mengutamakan makna. Yang keempat, bersifat deskriptif, analitik, dan yang terakhir, fokus pada proses. Selanjutnya, alasan mengambil penelitian. Sebagai contoh penelitian yang menggunakan paradigma konstruktivisme, ini saya mengutip jurnal penelitian yang berjudul Model Permainan Kreatif untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran bola voli pada siswa kelas 5 SD Negeri Tanjung Lai. Jurnal ini termasuk ke dalam paradigma konstruktivisme karena di dalamnya mencangkup aspek paradigma konstruktivisme seperti aspek ontologi dan epistemologi. Kemudian latar belakang. Menurut pengamatan saat melaksanakan observasi di Sekolah Dasar Negeri 9 Tanjung Lai, banyak sekali model permainan atau cara mengajar yang dilakukan oleh guru di lapangan maupun dalam ruangan, yakni sebagai guru penjasurkes. Dalam mengajar di lapangan maupun dalam ruangan, tentunya seorang guru perlu memahami minat siswa dalam pembelajaran sehingga dapat memilih model permainan yang tepat. Motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran penjasurkes dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain hobi siswa itu sendiri, ada yang ingin menjaga kesehatan badannya, dan ada juga yang ingin meluapkan kejenuhannya di lapangan dengan cara bermain bersama
teman sebayanya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan, yakni bagaimana model permainan kreatif untuk memotivasi siswa dalam permainan bola voli pada siswa kelas 5 SD Negeri 9 Tanjung Lai. Kemudian yang pertama, ontologi. Secara ontologi, dalam jurnal ini membahas model permainan kreatif untuk memotivasi siswa dalam permainan bola voli pada siswa kelas 5 SD Negeri 9 Tanjung Lai. Objek penelitian memotivasi siswa pada permainan bola voli dengan model permainan kreatif. Subjek penelitian, siswa kelas 5 SD Negeri 9 Tanjung Lai dengan jumlah siswa sebanyak 11 orang, terdiri dari 6 orang siswa perempuan dan 5 orang siswa laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu epistemologi. Secara epistemologi, konstruktivisme adalah cabang filsafat ilmu yang menyatakan bahwa ilmu alam terdiri dari konstruksi pikiran yang dibuat untuk menjelaskan pengalaman atau pengukuran dunia nyata oleh indera tubuh. Penelitian ini berlandaskan pada filsafat paradigma konstruktivisme dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan refleksi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, peningkatan motivasi siswa pada pembelajaran permainan bola siklus 1 dan siklus 2 dalam penelitian ini dapat lebih jelas terlihat perbandingan tingkat ketercapaian jumlah nilai persentase dan nilai rata-rata motivasi siswa dalam pembelajaran permainan bola voli pada kegiatan pembelajaran penjasorkes di kelas 5 SD Negeri 9 Tanjung Lai, menunjukkan bahwa perbandingan jumlah nilai dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 16,81. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model permainan kreatif untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran permainan bola voli pada siswa kelas 5 SD Negeri 9 Tanjung Lai dikatakan berhasil. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.